Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatur Rahman ingin mempresentasikan tentang potensi yang sangat dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kata pengantar. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Harapan saya semoga makalah ini menambah pengetahuan maupun pengalaman bagi para pembaca serta dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah agar dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin masih banyak kekurangan di dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Dan di sini kita akan langsung masuk ke pendahuluan. Pada zaman yang serba modern ini, manusia semakin tak bisa terpisahkan dari teknologi dalam kesehariannya. Di rumah, di kantor, di jalanan, bahkan di toilet pun kita tak bisa lepas dari teknologi. Kebutuhan akan teknologi ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Akan tetapi tidak dibarengi dengan kapasitas dan teknologi yang semakin menipis. Manusia modern saat ini sangat haus teknologi dan akan tetapi sumber daya teknologi terkadang tidak bisa menjawab 100% dari kebutuhan tersebut. Nah, di sini kita langsung ke poin kedua. Perkembangan teknologi industri bermula sejak awal peradaban manusia. Pada masa purbakala, teknologi masih minim serta sangat bergantung pada alam, berburu dan memanfaatkan apapun yang ditemukan menjadi sokongan hidup. Nah, diyakini pada masa itulah ditemukan pola society 1.0. Taunting Society lalu sering dengan meningkatkan keilmuan manusia menjadi dikenal Revolusi Society 2.0, Agricultural Society, cara mendapatkan makanan, perubahan dan mengumpulkan menjadi dan juga memproduksi. Selanjutnya kita akan ke rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan bermasalah, yaitu apa itu Smart Society 5.0, kompetensi apa yang harus dimiliki di era Smart Society 5.0, apa saja kompetensi yang dibutuhkan profesional IT pada era 5.0, bagaimana cara implementasi kompetensi di bidang IT pada era 5.0. Di sini adalah tujuan penelitian yang ada dari makalah. Tujuan penelitiannya adalah definisi dari Society 5.0, bagaimana cara kerja dan konsep Society 5.0, dan apa saja kelebihan dan kekurangan Society 5.0, dan kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Terus di sini definisi dari Society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 diusulkan dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh Jepang. Society 5.0 ini merupakan perkembangan dari ada 4, yaitu Society 1.0 atau Hunting and Gathering, Society 2.0 atau Agricultural, dan yang ketiga Society 3.0 Industrial, atau yang keempat Society 4.0 Information. Nah, mencapai Society 5.0 dalam Society 4.0 atau Information, berbagai pengetahuan dan informasi lintas bagian tidak cukup, dan kerjasama itu sulit karena ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan orang. Tugas mencari informasi yang diperlukan dan meluapnya informasi dan menganalisa adalah suatu beban dan tenaga kerja, serta ruang lingkup tindakan dibatasi karena usia dan berbagai tingkatan kemampuan. Dan di sini juga reformasi sosial atau inovasi dalam Society 5.0 akan mencapai masyarakat berwawasan ke depan yang memecah rasa stagnasi yang ada. Sebuah masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain
melampaui generasi dan masyarakat Society 5.0 di mana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan menyenangkan. Contohnya seperti dengan informasi yang melimpah, pencarian dan analisis informasi yang diinginkan sulit dan memberatkan. Namun di Society 5.0 ini atau AI (Artificial Intelligence) membebaskan manusia dan pekerjaan berat dalam menganalisis jumlah informasi besar. Di sini cara kerja Society 5.0. Society 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang maya atau ruang virtual dan ruang fisik atau ruang nyata. Dalam masyarakat informasi masa lalu, masyarakat 4.0, orang akan mengakses layanan cloud atau database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil dan menganalisis informasi atau data. Di masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dan sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan atau AI dan hasil analisis diumpatkan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam masyarakat informasi masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan analisis oleh manusia. Namun, di masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh AI melebihi kemampuan manusia diumpankan kembali ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan juga masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Nah, di sini adalah kemampuan yang harus dimiliki di era Smart Society. Ada 4, yaitu peningkatan skill, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Terus analytical thinking, kreativitas, dan fleksibilitas. Dan yang keempat, meningkatan keterampilan digital. Nah, kesimpulan dari semua makalah itu adalah kemajuan teknologi di era Society 5.0 membuat segala sesuatu mengalami perubahan. Pekerjaan, salah satunya sejumlah pekerjaan manusia diprediksi bakal digantikan oleh otomasi dengan harapan dapat bekerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Juga di sini hal ini membuat masa depan pekerjaan yang terdampak otomasi tiba lebih awal. Berikut skill yang perlu kamu asah untuk menghadapi otomasi di era Society 5.0. Itu ada 4 tadi ya, peningkatan skill, mengambil keputusan dan komunikasi, analytical thinking, kreativitas dan fleksibilitas, dan yang keempat, peningkatan keterampilan digital. Nah, di sini adalah saran, ada 3 saran, yaitu dikarenakan konsep dan teknologi Society 5.0 ini masih belum bisa terrealisasikan secara utuh, sebaiknya negara lain dan negara kita tidak perlu terburu-buru mengeluarkan konsep Society 5.0. Apalagi Indonesia masih mengejar ketertinggalan di Society 4.0. Dan yang kedua, konsep Society 5.0 ini tentunya belum bisa diterima oleh masyarakat secara langsung. Sebaiknya negara yang ingin menerapkannya memberi pendidikan terkonsep dan teknologi pendidikan terkonsep dan teknologi Society 5.0 ini. Dan yang ketiga, dalam Society 5.0 ini teknologi terbaru tentunya diperlukan untuk merealisasikannya. Sebaiknya negara yang ingin merealisasikannya memperbarui teknologi mereka secara keseluruhan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.